Biar aman. Sudah ada yang rekam tadi? Oke. Siap, Bu. Sudah apa, Bu? Bapak-bapak buka surat Al-Maidah. Al-Maidah. Satu ayat saja baca. Ayat berapa, Bu? Ayat satu saja. Siap, Bu. Kalau saja. Harus langsung dapat. Harus saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظيم. Bapak, Al-Maidah itu artinya apa, Pak? Terus lupa saya, Bu. Lupa. Ya, Bu. Oke. Nggak konsentrasi. Kenapa tidak konsentrasi lagi? Udah, ya gimana? Ini urutan udah ini hujan lebat petir ngeri, Bu. Kalau di sini nggak pohon besar masalahnya. Bukit. Al-Maidah itu artinya hidangan. Gimana, Bu? Ya, Iya. hi- hidangan Iya, artinya iya. Pak. Oke. Oke, coba Bapak tulis. Siap. Satu ayat itu tadi Tutup bilang. Al-Qur'annya. Tutup Al-Qur'annya. Wow. Qur'annya tutup. Siap, Bu. Oke. Tulis yang saya sebutkan saja. Oh, gitu, siap. Oke. Innallaha Siap, Bu. turun kan aja itu. Mm-mm. Innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Siap, Bu. Oke, siap. Silakan angkat. Nah nih. Oke, Bapak biasa ikut hot ya? Eh, Sing-sing, Bu. Iseng-iseng. Bagus, tulisannya bagus. Sengaja Yang baru ditajam. satu ini tulisannya bagus. Ah, Kasih, Bu. oke. Ya, ajarkan dengan anak didik kita, Pak, di sekolah, ya, agar Siap. tulisan mereka juga bagus, ya. Dilatih menulis dengan hot, ya, dengan spidol yang dipotong di ujungnya itu, ya, bagaimana menulis wow, bagaimana menulis ro, ya, macam-macam ro, ya, Iya, agar kalau peserta kita juga bagus tulisannya. di SMP kemarin Itulah. saya kan baru pindah, Bu, di SD, Bu. Jadi baru pindahnya. Dari SMP kemarin memang kebetulan pembina tahfiz sama kaligrafi juga. Iya, jadi tahsinul khotnya untuk anak-anak kita juga dididik. Siap, Oke, Bu. Bapak mengajar di SD sekarang. Iya, baru pindah, Bu, ke SD, Bu. Oke. Kelas berapa sampai kelas berapa? 1 sampai 6, Bu. Bagian B-nya aja. Kelas 1 sampai 6. Bagian B saja. Materinya tentang apa? Untuk
modul saya zakat. Enggak, saya tanya enggak. Kalau modul sudah kita bahas kemarin. Saya mau tanya tentang materi yang Bapak ajarkan di kelas 6. Itu tentang apa saja? Oh, di kelas 6 tentang kiamat, Bu. Tentang hari kiamat. Apa pengertian hari kiamat menurut materi yang sedang Bapak ajarkan? Ya, hari kiamat itu adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Mhm. Dalil yang menyatakan tentang hari kiamat Bisa yang di Bapak. apa namanya? Di surat, ya Allah, di surat apa namanya itu? Al-Qiyamah bisa, ada juga tentang hari kiamat. Di Coba Al-Zalzalah baca, juga ada, di Al-Zalzalah, Bu. Bisa lebih tepat. coba, coba. Saya mau dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Astagfirullahaladzim. Di modul ajar Bapak mengangkat materi tentang Zakat fitrah kelas zakat. 5. Ya, Apa tujuan pembelajaran Bapak dari modul ajar Bapak itu? iya, Masih ingatkah? Mas, insya Allah ingat, Bu. Siswa mampu menghitung jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan. Wajib didengarkan. Ya, Oke. mampu menghitung jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan. Dan siswa mampu menunjukkan eh, siapa saja yang berhak menerima zakat atau mustahik. Eh, Bapak yakin pada penggunaan tujuan pembelajarannya sudah menggunakan kata kerja operasional? Iya, Bu. Sudah, yakin. Yakin? Ada berapa tujuan pembelajaran untuk materi zakat fitrah pada modul ajar Bapak yang Bapak terapkan pada pembelajaran PBL pada perteaching yang lalu? Dua, Bu. Ya itu yang saya sampaikan itu, Bu. Fokus ke dua tujuan itu. Karena Oke. fokusnya ke PBL. Alokasi waktunya berapa jam? Eh, waktunya itu kita mengambil selama eh, satu pertemuan itu 3 kali 35 menit. Oke. Satu kali pertemuan dengan dua tujuan pembelajaran. Ya, karena di modul saya itu fokus ke apanya, Bu? Pemecahan masalah langsung, Bu. Karena materi yang ketika saya tampilkan di pre-teaching itu dianggap bahwa materi sebelumnya sudah disampaikan. Makanya di modul ini fokus kepada siswa diajak untuk memecahkan sebuah masalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya terapkan itu sendiri. Oke, is oke. Tetapi dengan 2 jam kali 35 menit, 2 jam 3 jam, pembelajaran ya? tiga, Bu, tiga, Bu. Oh, 3 jam. 3 jam dengan 3 jam, 3 kali 35 menit artinya kan? Ya, 3 kali 35 menit dengan 2 TP. Apakah menurut Bapak efektif sesuai dengan jam atau TP-nya terlalu minim? Dengan 3 jam pembelajaran dengan 2 TP seperti itu. Lama loh Pak, 3 kali 35 kali 3. Artinya itu berapa jam? 1 jam 30 menit. oh, Benar kan? Hmm? itu karena saya di akhirnya nanti, Bu, itu ada refleksi dan ada tentunya ada asesmen, Bu.
Jadi asesmen untuk menentukan pemahaman siswa itu sendiri ada latihan asesmen apa namanya formatif yang saya akan lakukan di sana, Bu. Jadi 35 menit itu kali 3 jam, kali 3 ya. Iya, 1 jam pelajaran itu 35 menit iya, kali 3 jam pelajaran iya, ya. Bu. Berarti 105 menit. Iya, tujuh Benar, puluh seratus tujuh lima puluh. Iya, 105 menit. 105 menit. Eh, Bapak, dalam tujuan pembelajaran, KKTP-nya berapa? Dua KKTP-nya, tujuan pembelajaran. kriteria ketercapaiannya. Ya, Kalau KKTP yang itu yang jelas siswa paling tidak mampu menyebutkan apa namanya minimal jangan sampai minimal yang tidak mampunya hanya 5%. Berarti 95%-nya siswa akan mampu akan diusahakan sampai mampu melaksanakan itu. nah, maksud saya ketika jam pembelajarannya itu ada 3 jam pelajaran, ya, tujuan pembelajarannya harusnya Bapak lebih kembangkan lebih banyak lagi. Sehingga dalam setiap langkah tujuan yang ingin Bapak capai itu benar-benar terlihat jelas KKTP-nya. Misal, yang pertama menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Ya, ya, Kemudian, oke, menyebutkan batasan waktu membayar, menyebutkan waktu-waktu membayar zakat, ya. Ada waktu mubah, ada waktu haram, ada waktu eh, apa lagi? Afdol. Ya. ya. Jadi, ketika tujuan pembelajaran kita semakin spesifik, maka KKTP-nya juga akan semakin spesifik dan itu akan memudahkan Bapak mengukurnya ketercapaian dalam setiap proses. Ya. Jadi, eh, tujuan pembelajaran dengan waktu yang ada itu harus disesuaikan sebaik mungkin, ya. Terlalu sedikit, terlalu minimal kalau hanya dengan tujuan. 2 tujuan pembelajaran untuk 3 jam pelajaran tadi. Walaupun sebenarnya di 2 tujuan itu tadi menurut Bapak sudah tercapai, ya, sudah tercapai semua, sudah terangkum. Tapi alangkah lebih bagusnya lebih dirinci lagi Baik. dari setiap materi tadi. Oke, siapa Hermansah? Ya, Bu. Ah, mungkin dengan tujuan pertama tadi landasan atau ayat dalil nakli yang menyuruh wajibnya mengeluarkan zakat. Di situ kan dari landasan dasarnya dulu. Kemudian apa saja, ya, apa saja yang wajib dizakati, ya. Di pemantiknya sudah bagus, sudah terlihat. Saya lihat kemarin Ya itu Bapak. Ibu kami minta kemarin direvisi jadi alhamdulillah udah saya revisi, Bu. Ah, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi memang 3 jam itu kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin Oh, oh. itu sudah sampai ke asesmen. Terus di situ asesmen formatif tadi apa lagi? Masih ingat nggak? Beda asesmen formatif dan sumatif. Oh, maaf, Bu. Eh, saya salah menyampaikan, Bu. Bukan asesmen formatif. Asesmen sumatifnya, Bu. Maaf, Bu. Boleh, tapi keduanya boleh Bapak gunakan. Bapak pada saat pembelajaran menggunakan asesmen formatif. Asesmen itu hanya untuk menilai proses pembelajaran Bapak saja. Apakah ini sudah diterima, sudah tersampaikan dengan baik atau tidak kepada peserta didik, ya. Hanya untuk menjajaki peserta didik, tidak digunakan untuk pengambilan nilai, itu boleh. Asesmen sumatif dalam satu proses pembelajaran juga boleh kita lakukan, Saya memang ya. lebih sering langsung melakukan asesmen sumatif, Bu. Kalau untuk tiap materi lebih sering. Karena eh, bisa saya lakukan dengan soal pilihan ganda, bisa dengan saya melakukan soal esai, ya tergantung situasi kondisi waktu juga yang akan saya ukur, Bu. Jadi itu yang sering saya lakukan di kelas. Oke, siap Bapak. Saya yakin eh, Bapak sudah cukup lama ya mengajar. Insya Allah
ya. Guru profesional itu sebenarnya sudah ada, hanya saja butuh sertifikatnya saja ya. Jadi Amin. terus giat mengembangkan diri, mengembangkan potensi peserta didik kita ya. Menggali apa yang ada pada diri mereka untuk dikembangkan, paling tidak mereka itu ya bisa seperti kita atau mungkin akan lebih bagus lagi lebih dari kita ya. Baik itu dari bacaan Qur'annya, tulisannya, pengetahuan agamanya dan lain sebagainya ya. Oke, cukup untuk Pak Hermansah ya. Sebenarnya Bu. Saya cukup. Makasih Bapak, sukses selalu. Mudah-mudahan lulus dengan nilai yang baik ya. Amin. Bu, Eh, minta doanya nih Bu. Kebetulan saya kan udah ninggalkan Amin. SMP 2 nih Bu, SMP. Jadi program tapi sudah saya tinggalkan dengan kawan di sana. Saya ini mau apa namanya? Mau apa namanya? Memulai untuk belajar, memulai untuk menggali potensi tahfiznya di SD. Insya Allah mudah-mudahan cepat atau lambat nanti. Kita lihat Ya. kondisi siswanya. Amin. Mudah-mudahan selalu dapat mengembangkan potensi diri, bermanfaat untuk umat dan orang banyak. Bapak Amin. sehat selalu. Kita semua sukses dunia akhirat. Amin. Ya Ya Bu. Rabbal Alamin. Oke, siap Bapak. Ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.